Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rike Ferawati. Anak-anak bisa memanggil saya Ibu Ike ya. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia. Di semester ganjil ini ada materi apa aja sih? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, di semester ganjil ini akan membahas tentang materi pembelajaran. Di bab 1 itu ada teks deskripsi. Lalu di bab 2 ada teks narasi. Di bab 3 ada teks prosedur. Dan di bab 4 ada teks observasi. Untuk hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang teks deskripsi. Untuk lebih memahami tentang teks deskripsi, kita harus menggarisbawahi kata deskripsi itu sendiri. Deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang berarti menggambarkan. Menggambarkan seperti apa? Ya, menggambarkan apa yang diceritakan. Untuk lebih memahami, silakan baca teks berikut ini ya. Nah, Pantai Kuta Bali indah bukan? Setelah membaca teks tadi, panca indera kita juga akan terangsang, membayangkan seolah-olah kita berada di Pantai Kuta Bali dan menikmati keindahannya. Itulah yang disebut teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah merupakan teks yang berisi gambaran, sifat-sifat objek yang dideskripsikan secara rinci. Objeknya bisa berupa benda, tempat, peristiwa, hewan, orang, ataupun tokoh. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ada menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Mengapa sih dikatakan sejelas-jelasnya? Sebab jika dideskripsikan secara umum, pastinya tidak bisa dijelaskan secara rinci. Misalnya, ibu nih menyebutkan pantai. Pasti yang ada di otak dan bayangan kalian itu pantai secara umum, yang cuma ada pantainya, yang ada pasirnya. Tapi jika disebutkan Pantai Kuta Bali, pasti yang ada di bayangan dan pemikiran kalian adalah Pantai Kuta Bali. Dan biasanya ciri ini ditandai dengan penyebutan nama dan kepemilikan. Nah, selanjutnya ada menjelaskan objek secara terperinci. Misalnya, kelinciku, ia begitu lucu. Dengan lincahnya ia melompat ke sana kemari. Bulunya halus dan berwarna kelabu, membuatnya seakan selaras dengan batu. Nah, bentuk dan warna dari kelinci tersebut diceritakan dengan jelas dan terperinci. Yang ketiga ada melibatkan kesan indera. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita membaca teks deskripsi, panca indera kita itu juga terangsang, ikut merasakan seolah-olah kita melihat objek yang dideskripsikan, seperti cerita kelinciku. Tadi dibilang kan, kelinciku berwarna kelabu. Berarti ini melibatkan apa? Melibatkan indera penglihatan. Lalu di sana juga dijelaskan tentang bulunya yang halus. Bulu kelinci itu halus. Ini berarti melibatkan indera peraba. Untuk yang terakhir, ciri-ciri teks deskripsi yaitu membuat pembaca seolah-olah merasakannya. Jadi kita sebagai pembaca juga ikut merasakan. Seperti, oh, kelinci itu lucu ya.
bulunya halus, dan warnanya kelabu. Seperti itu anak-anak. Dari pengertian dan ciri-ciri yang sudah dijelaskan, kita dapat mengetahui tujuan dari teks deskripsi, yaitu agar orang yang membaca seolah-olah melihat sendiri suatu hal yang diceritakan. Seperti itu anak-anak penjelasan dari Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ibu mempunyai latihan soal dari 1 sampai dengan 4 dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Lalu perhatikan huruf kapital, titik dan koma, serta tidak ada penyingkatan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.